Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Count Penetration Test atau CPT atau lebih sering disebut dengan sondir. Nah, sondir ini adalah salah satu pengujian kuat geser di lapangan. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh parameter-parameter perlawanan penetrasi lapisan tanah dan baik dilakukan pada lapisan tanah lapung. Nah, alat yang digunakan dalam pengujian ini adalah penetrometer. Tujuan dari praktikum CPT ini adalah yang pertama untuk memperoleh parameter perlawanan konus atau KC, yang kedua untuk memperoleh parameter perlawanan geser atau FS, yang ketiga untuk memperoleh angka banding geser atau RF, yang keempat untuk memperoleh parameter geseran total tanah atau TF, yang kelima untuk menginterpretasikan profil pelapisan tanah, dan terakhir untuk mengetahui kedalaman tanah keras. Kemudian selanjutnya, data hasil pengujian sondir disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang selanjutnya dapat ditentukan jenis tanah atau klasifikasi tanah yang ada di lokasi pengujian tersebut. Adapun parameter-parameter dalam pengujian sondir adalah sebagai berikut. Yang pertama itu parameter perlawanan konus atau KC. Nah, perlawanan konus ini konus yang ada di ujungnya yang tajam yang langsung menuju ke tanah. Nah, persamaannya itu KC sama dengan CW. CW ini adalah pembacaan manometer untuk nilai perlawanan konus. Nah, ini kita peroleh dari data lapangan. Kemudian, ketika kita sudah memperoleh data KC, kita bisa melihat karakteristik tanahnya melalui tabel berikut ini. Nah, ketika KC-nya kurang dari 5, maka karakteristik tanahnya itu sangat lunak atau very soft. Kemudian ketika KC-nya lebih dari antara 5 sampai 10, karakteristik tanahnya itu lunak atau soft. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat dari tabel ini. Kemudian yang kedua itu parameter perlawanan geser atau FS. Nah, nilai perlawanan geser atau local friction diperoleh bila ujung konus dan bidang geser terdorong bersamaan. Nah, persamaannya itu Fs sama dengan Tw dikurang Cw dikali API per AS. Nah, AS itu luas selimut gesernya. Kemudian API ini ada luas penampang piston. Nah, piston ini itu kayak besi yang ada di pipa ketika mau didorong si pipanya ini ke tanahnya. Nanti di video praktikum ada Cw itu data yang diperoleh di lapangan. Nah, Tw juga kita peroleh dari data lapangan. Ketika kita sudah memperoleh nilai Fs, kita dapat menentukan karakteristik tanahnya. Nah, ketika Fs bernilai 0,07 sampai 0,3, karakteristik tanahnya itu lanau dan lempung lunak. Kemudian ketika Fs-nya bernilai 0,49 sampai 1,95, karakteristik tanahnya itu lempung sangat kaku. Kemudian parameter yang ketiga itu angka banding geser atau RF. Nah, angka banding geser ini diperoleh dari hasil perbandingan antara nilai perlawanan geser lokal dengan perlawanan konusnya. Nah, rumusnya itu RF per Fs per KC dikali 100. RF sama dengan Fs per KC dikali 100. Nah, RF itu angka banding geser, satuannya persen. Kemudian Fs itu perlawanan gesernya, satuannya kilogram per centimeter kuadrat. Kemudian KC itu perlawanan konus, satuannya kilogram per centimeter kuadrat. Nah, kita jenis tanah atau klasifikasi tanah dapat kita tentukan dari friction ratio dengan menggunakan grafik interpretasi profil tanah dengan parameter KC dan RF. RF itu angka banding geseran, KC itu perlawanan konusnya. Nah, grafiknya itu dibuat oleh Robertson dan Camanella pada tahun 1986. Nah, kita bisa lihat dari sini, kita kasih contoh misalnya friction ratio-nya itu 3, kemudian count penetration-nya itu di antara 0 sama 1, kita bisa menentukan bahwa dia berada di angka 3. 3 itu jenis tanahnya clay, lempung. Nah, gampang kan? Kemudian yang keempat itu hambatan lekat.
Nah, hambatan lekat dapat disebut juga dengan friction. Hambatan lekat itu adalah besarnya perlawanan geser tanah terhadap selubung bikonus dalam gaya persatuan panjang pada setiap satu segmen lapisan tanah yang diamati, yaitu 20 cm. Nah, rumusnya itu friction sama dengan 20 dikali Fs. Gampang kan? Kemudian yang kelima itu total cumulative friction atau TF. Nah, TF itu nilai geseran total kumulatif. Diperoleh dengan menjumlahkan nilai perlawanan geser lokal atau Fs yang dikalikan dengan interval pembacaan hambatan lekat friction. Nah, rumusnya itu TF sama dengan friction ditambah interval pembacaannya per 10. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungannya ya. Nah, seperti saya yang bilang tadi, data hasil percobaannya itu kita peroleh CW dan TW. Nah, kita mengukur kedalamannya itu per 20 cm. Nah, 20 cm kan kalau diubah ke 1 meter jadi 0,2. Ini data, contoh data untuk perhitungan sondir. Nah, perhitungannya yang pertama itu perlawanan konus kan KC sama dengan CW. Jadi nilai CW ini sama dengan KC. Begitu dengan semua kedalamannya. Kemudian perlawanan geser, rumusnya kan Fs sama dengan TW kuala CW dikali A piston per AS. Nah, di sini luas pistonnya itu, luas penampang piston itu 10 cm2 dan luas selimutnya itu 100 cm2. Nah, ini perhitungannya. Kemudian ini perhitungan friction atau hambatan lekatnya. Nah, kan friction sama dengan 20 cm dikali Fs. Ini caranya. Kemudian masuk ke total cumulative friction TF atau TF. Nah, TF itu rumusnya friction ditambah interval pembacaan per 10. Nah, interval pembacaannya kan tadi kan 0 km per kilogram per cm, terus masuk ke 0,2, terus masuk ke 0,22, terus masuk ke 0,422. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu friction ratio, rumusnya itu Fs per Kc dikali 100%. Nah, berikut perhitungannya ya. Nah, diperoleh data hasil perhitungannya. Untuk diperoleh Kc, diperoleh Kt. Nah, Kt ini sama dengan Tw ya. Nah, kita dapat juga Fs, frictionnya kita dapat, Tf-nya kita dapat, Fr-nya kita dapat. Nah, dari friction dan Kc kita bisa melakukan profil tanahnya menggunakan grafik yang tadi, grafik Robertson. Nah, ketika kedalamannya 0, frictionnya 0, Kc-nya 0, maka profil tanahnya itu sensitif fine granite. Ketika kedalamannya 0,2, frictionnya 2%, Kc-nya 5 kg per cm2, maka profil tanahnya itu silty sand to sandy silt. Itu selanjutnya. Nah, kemudian kita bikin grafiknya. Grafiknya itu Kc versus kedalaman. Nah, nilai Kc-nya itu sebagai X dan nilai kedalamannya itu meter. Nah, ini kemudian kita bikin lagi grafik Fs dengan kedalamannya. Kemudian grafik Tf dengan kedalamannya. Nah, ini nanti grafik gabungannya. Kita bisa lihat nih. Di X, di koordinat X-nya ada nilai Fs, ada nilai Kc dan Tf. Nah, untuk yang ungu itu Fs, yang orange itu Tf, yang merah Kc. Nanti per kedalaman dibagilah sesuai dengan klasifikasi tanahnya. Nih. Nah, nanti di samping ini ada grafik yang Fr, yang friction versus kedalamannya. Nih, seperti ini ya. Nah, ketika kita sudah tahu klasifikasi tanah
di kedalaman yang kita uji, kita bisa mengetahui di mana sih tanah kerasnya. Nah, tapi dalam pengujian ini belum dapat tanah kerasnya. Jadi harus lebih dalam lagi melakukan pengujiannya, karena kan pengujian kedalaman pengujiannya itu 2,8 meter. Sampai kedalaman 2,8 meter belum ada tanah kerasnya, jadi harus lebih dalam lagi. Nah, sekianlah perhitungan dari complementary test atau sondir. Saya harap bisa bermanfaat untuk videonya. Terima kasih.